Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali bersama saya Huda Mitsubishi Bojonegoro. Pada video kali ini saya akan mereview FE71LN versi Euro 4. Ini merupakan salah satu varian Canter ya di FE seri. Oke, kira-kira ada upgrade apa saja kalau dibanding dengan tipe sebelumnya atau versi Euro 2. Oke, untuk lebih jelasnya kita review lebih dekat ke unitnya. Oke, kita mulai dari dimensi. Oke, ini adalah kita mulai dari panjang ya. Secara dimensi dia panjangnya 6,425, tingginya 1,75 dan lebarnya 2,11 meter. Oke, ini kalau kita lihat secara dimensi untuk panjangnya ada itu ya, ada update 0,675 meter. Jadi untuk yang versi Euro 4 ini dia lebih panjang kalau dibanding dengan sebelumnya. Oke, untuk secara ground clean dia masih sama 20 cm ya ground cleannya. Oke, kita lanjut ke bagian depan dulu ya, dari eksterior. Oke, ini untuk bagian depan dilengkapi dengan dua waiver. Oke, itu samping kanan ada spion, ada antena. Untuk lampu-lampunya dia masih sama, lampu utama, lampu sen, dan fog lampnya masih menggunakan jenis Bolham sama dengan tipe sebelumnya. Untuk emblemnya ini mungkin ada perbedaan ya. Kalau di sini sebelumnya ada emblem Gold Diesel, kalau sekarang sesuai dengan tipenya FE71L, sedangkan untuk yang sebelah kiri ada emblem Canter. Oke, ini untuk tengahnya mungkin masih sama, emblem Fuso. Gilgilnya warna chrome, di tengahnya ada logo 3 berlian warna chrome juga. Oke, kita lihat suspensi depan. Nah, ini untuk suspensi suspinnya masih menggunakan jenis leaf spring atau berdaun ya teman-teman. Oke, itu untuk gambaran. Kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping FE71L. Oke, kita mulai dari bagian pintu ya. Nah, ini untuk kalau sebelumnya di sini ada tulisan Canter, sekarang dihilangkan, dipindah ke depan bagian kiri ya. Oke, untuk pintunya ini masih sama model tarikan. Ini ada slot kuncinya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah atau roda. Ini untuk roda-rodanya ya. Nah, ini untuk roda-rodanya menggunakan ukuran 7,5 15-14 PR. Kalau sebelumnya dia pakai 12 PR, jadi ada grip 2 PR. Nah, jadi lebih kuat untuk menahan beban teman-teman ya. Oke, itu adalah profil rodanya. Ini kebetulan pakai jenis Bridgestone. Bridgestone ini 7,5 15-14 PR. Ada upgrade 2 PR kalau dibanding dengan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah radiator ya, tangki radiator. Oke, ini ada pembuka kabin. Ini ada ECU, electric control unitnya. Di sini ada baterai 2 jenis ya, 2 buah. Nah, ini untuk water separatornya dan filter bahan bakar ya. Jadi water separator fungsinya untuk memisahkan antara kandungan air dan bahan bakar sebelum masuk ke dapur utama. Jadi dia benar-benar steril dari kandungan air. Oke, kita lanjut ke belakang. Untuk rodanya profilnya kurang lebih sama, cuman yang belakang ini pakai full floating ya. Bagian belakang untuk speknya sama 7,5 15 14 PR. Ini untuk belakang juga sama, menggunakan sama dengan tipe sebelumnya, menggunakan jenis berdaun. Ada 1 2 3 4 5, ada 7 lempengan. Kalau mau ditambahkan di sini sengaja dikasih space, bisa ditambah lagi. Oke, kita lanjut ke bagian paling belakang. Oke, di sini ada kamera mountingnya atau kamera parkir teman-teman ya. Ini ada sirine. Untuk lampu-lampunya ada lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur. Untuk ban serepnya ada di sebelah sini. Oke, kita lihat final G ratio atau galdanya. Nah, dia ada untuk final G ratio 4,44. Jadi kalau dibanding dengan sebelumnya dia turun teman-teman ya. Kalau sebelumnya 5,714. Jadi untuk yang ankle long yang versi Euro 4 ini untuk lebih kenceng ya, kalau disuruh kurang lebih untuk kecepatan standarnya 110 km/jam. Kalau sebelumnya otomatis lebih lambat, dia final G ratio-nya 5,714.
sekitar 102 km. Itu adalah perbandingan final G ratio-nya. Oke, ini untuk tangkinya ada sebelah sini untuk kapasitas 100 liter teman-teman ya. Ini tangkinya 100 liter. Oke, itu adalah gambaran bagian luar. Oke, ini di sini ada saringan udaranya. Saringan udara terkoneksi dengan ruang dapur utama. Oke, ini di atasnya. Ini juga saringan udara ya. Oke, dia dipakai di atas biar udara yang masuk benar-benar bersih. Oke, kita lanjut ke kabin. Nah, ini adalah tampilan kabinnya. Secara garis besar masih sama dengan untuk desain-desainnya, eksteriornya, interiornya kalau dibanding dengan tipe sebelumnya. Oke, kita mulai dari door trim. Nah, ini adalah door trim warna grey ya. Ini ada tuas untuk menaik turunkan kaca jendela. Ini ada handle buka, ada kuncinya. Ini ada speaker utamanya di sini. Oke, untuk pedalnya ada 3 karena dia manual, ada gas, rem, dan kopling ini ya. Oke, ada perbedaan desain gasnya ya. Oke, di sini ada assist grip memudahkan akses untuk masuk ke dalam. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk. Ya, ini kita lihat jok pengemudinya dulu ya. Ini ada reclining masih manual, mode reclining. Ini ada sliding. Oke, di belakang jok ada beberapa kunci ya, kunci roda dan lain sebagainya. Oke, ini kunci-kuncinya ada di belakang. Oke, kita langsung ke dalam untuk lebih jelas. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan. Oke, kita mulai dari cluster meternya ya. Nah, ini coba kita nyalakan biar lebih jelas. Nah, ini yang paling kiri yang ada tahnometer atau menuju RPM, yang tengah ada odometer. Ini beberapa indikator, hand rem, baterai, oli. Ini untuk indikator mesin ya, merah dan kuning ini untuk indikator sekiranya ada problem nanti akan menyala. Ini ada temperatur dan indikator bahan bakar. Oke, untuk yang tuasnya sebelah kiri untuk pengaturan Weber, yang kanan untuk lampu, yang tengah dia ada klakson. Untuk setirnya masih model standar teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebagai catatan untuk model setirnya ini tilt down telescopic steering ya, jadi bisa di maju mundur atau naik turun. Nah, ini ada tuasnya di bawah sini. Oke, ini tinggal aja, nah, nanti bisa naik turun atau maju mundur. Oke, kita lanjut ke audionya ya. Oke, ini untuk audio, untuk entertain ya. Ini ada radio AM FM, colokan USB. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan kejenuhan di perjalanan. Ini ada kotak penyimpanan terbuka, ada tombol reset. Oke, ini ada pemati api. Nah, ini untuk tuas transmisinya masih sama, 5 percepatan plus 1 mundur. Oke, ini untuk handbrake-nya model mekanikal. Di sini ada juga kotak penyimpanan terbuka dan tertutup ya, ada 2 ini. Ada kisi-kisi AC juga. Oke, untuk door trim sebelah kiri kurang lebih sama ya teman-teman. Desainnya sama. Nah, ini ada tuasnya, ada handle pintunya, ada pengunci. Ini ada untuk sebagai bisa dimanfaatkan untuk asbak. Ini ada assist grip di bagian samping bawah dan atas untuk memudahkan akses masuk ya. Ini untuk joknya juga dilengkapi dengan sabuk pengaman, kapasitas 2 orang ya. Oke, itu adalah beberapa catatan untuk kabin bagian depan. Oh ya, ini di atas ini ada lampu baca ya teman-teman. Nah, ini model LED. Di tengahnya ada spion tengah, ini berfungsi sebagai yang sebelah kiri sebagai layar monitor kamera, sekaligus berfungsi sebagai itu ya, spion ya. Oke, jadi sangat fungsional. Oke, untuk kameranya ini otomatis akan menyala ketika transmisi di mundur ya. Oke, kita praktekkan ya. Ini mundur, nah ini nyala otomatis. Kameranya bisa juga di off kan, ini namanya ada tombol on off. Oke,
Oke, kurang lebih seperti itu gambaran bagian kabin. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian sisi pengemudi ya. Oke, sisi pengemudi ada apa saja. Ini di belakang jok pengemudi ada beberapa, ini ada beberapa perlengkapan tambahan ya. Ada kotak P3K, ini segitiga apar, ada dongkraknya di sini ya. Ketika keadaan darurat bisa dimanfaatkan. Oke, itu adalah gambaran kabin dalam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mesin ya. Kita lanjut ke bagian mesin. Ini adalah bagian mesinnya ya. Oke, ini untuk Canter Euro 4 versi Euro 4 ini untuk mesinnya ada perubahan total kalau dibanding dengan versi Euro 2 ya. Untuk mesinnya ini menggunakan jenis common rail. Untuk kapasitasnya dia 3907 cc. Lebih kecil 1 cc kalau dibanding dengan yang versi Euro 2. Tapi jangan salah, walaupun dia lebih kecil, dia itu ya sangat efektif sekali dari secara itu ya, secara fungsional dia. Oke, secara daya masuknya dia 108 PS di RPM 2500. Kalau yang Euro 2 dia 110 PS di RPM 2900. Lah itu adalah perbandingan ya. Kalau torsinya dia lebih besar, torsinya 31 km di RPM antara 1000 dan 2500. Kalau yang Euro 2 dia torsinya 28 km di RPM 1600. Nah, itu memang secara power dia lebih kecil ya, lebih kecil 2 PS kalau dibanding dengan versi Euro 2. Tapi dia secara torsi lebih besar dicapai dengan RPM yang rendah di 1000, antara 1000 dan 2500. Kalau yang tipe Euro 4 dia dicapai di RPM 1600. Jadi artinya untuk yang mesin versi Euro 4 ini dia lebih efektif dan efisien kerjanya ya, karena dia berjenis common rail. Oke, di samping itu ada beberapa kelebihan lainnya. Dia untuk yang versi Euro 4 ini dilengkapi dengan EGR, Exhaust Gas Recirculation. Ini fungsinya untuk mengurangi kadar hidrogen oksida. Jadi nanti gas buangnya biasa lebih ramah lingkungan gitu guys. Oke, di samping itu ada DOC, Diesel Oxidant Catalyst. Ini fungsinya kurang lebih ini ya, untuk memecah kadar hidrogen karbon dan karbon oksida sehingga dia menjadi H2O atau air dan karbon monoksida ya, dimana gas tersebut lebih ramah ya dibanding dengan kalau tidak ada DOC ini. Nah, itu adalah beberapa perangkat tambahan yang disematkan di Canter Euro 4 ya, di mesinnya ya. Oke, jadi dia untuk mesin yang jenis common rail ini memang lebih efisien ya. Dia atomisasi bahan bakarnya lebih efektif untuk pembakarnya. Jadi secara bahan bakar dia nanti lebih irit. Nah, itu adalah beberapa catatan perubahan. Jadi secara garis besar nanti ada perubahan di panjang sasis, ada jenis mesinnya dilengkapi. Di samping itu ada perangkat tambahan, ada EGR dan common rail. Oke, di samping itu juga untuk yang Canter ini ya, all Canter ini dilengkapi dengan runner. Runner itu adalah telematic system yang bisa memberikan data secara real time kepada kita ya. Nanti ada mungkin posisi kendaraan, nanti bisa dibuat untuk mengatur job order, nanti untuk mengingatkan kita waktunya servis dan lain sebagainya. Jadi nanti sangat membantu sekali bagi Bapak Ibu teman-teman ya untuk runner ini ya. Oke, sebagai informasi tambahan untuk karoseri yang rekomendasi untuk FE71L ini, untuk pertama untuk box atau bak, itu adalah bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu teman-teman yang barangkali membutuhkan jasa itu ya, armada angkutan. Ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang FE71L N versi Euro 4. Dia sasisnya lebih panjang, mesinnya sudah common rail. Nah, untuk gas buangnya dia lebih ramah lingkungan.
Oke, kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya berikan seputar FE71LN atau Engkelong. Nah, jika Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi di nomor telepon atau di WA saya di 082 338 089 810. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen serta bunyikan loncengnya untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar Mitsubishi Canter dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya, semoga waktu ada bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menghubungi Mas Yuda sebelum melakukan pembelian Mitsubishi. Terima kasih.